Dalam presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, analisa. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nilai perusahaan merupakan nilai yang harus dijaga oleh perusahaan, atau dapat dikatakan nilai perusahaan adalah suatu kondisi tertentu yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan konsumen atau masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nilai perusahaan ini dapat diukur dari nilai saham suatu perusahaan di pasar. Nilai perusahaan ini juga dapat dijelaskan melalui suatu rasio yang dinamakan rasio Q. Selanjutnya itu untuk rumusan masalahnya sendiri adalah apakah tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara untuk tujuan perusahaan yaitu untuk mengetahui tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fidianita dengan NIM 2018-210032. Di sini saya akan membahas kerangka teoritisnya. Pada era globalisasi saat ini, tuntutan terhadap paradigma good corporate governance dalam seluruh aktivitas perekonomian tidak dapat dielakkan lagi. Apabila kondisi good corporate governance dapat dicapai, maka diharapkan terwujudnya negara yang bersih. Maksudnya negara yang bersih di sini tuh negara yang bebas dari korupsi, dan diharapkan terbentuknya masyarakat sipil yang diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam menjalani, membangun, dan memaknai kehidupannya serta tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap suatu nilai perusahaan yang berkesinambungan terhadap para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Good corporate governance sendiri merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan tersebut mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk shareholder dan umumnya untuk stakeholder. Jadi, kesimpulannya, jika suatu perusahaan tidak menerapkan corporate governance dengan baik, maka perusahaan tersebut akan terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tidak baik, sehingga banyak terjadinya kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika kecurangan tersebut sudah terjadi, maka akan timbul krisis ekonomi dan krisis kepercayaannya para investor yang akan membeli saham perusahaan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Marta Nurida, NIM 2018-210063. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Yang kedua yaitu mekanisme Good Corporate Governance atau GCG dijadikan sebagai kontrol bagi perusahaan agar tetap pada batasan yang seharusnya. Di sini ada beberapa indikator pendukung mekanisme GCG, yaitu ada komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan dewan komisaris. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Dharma pada 2013 yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diproyeksikan dengan menggunakan 3 variabel bebas, yaitu ada dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Nah, dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan. 3. Babinski memiliki keunggulan dari profit margin, ROA, atau indikator keuangan yang berdasarkan pada
historical accounting performance karena merefleksikan ekspektasi pasar sehingga relatif bebas dari kemungkinan manipulasi oleh manajemen perusahaan. Di sini Tahir dan Razali menyatakan bahwa melalui rasio Q, sebuah perusahaan dikatakan telah berhasil menciptakan value atau nilai jika return of investment-nya lebih besar daripada cost of investment. Sebaliknya, perusahaan disebut gagal mencapai tujuan nilai maksimal jika nilai dari Q lebih kecil dari 1, dan indikator ini adalah hanya dapat diterapkan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siskandaru dengan NIM 119 akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Yang pertama yaitu mengenai komite audit. Komite audit ini merupakan komite yang bertugas mengawasi dan mengelola laporan termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Lalu komite audit ini juga mengawasi proses secara keseluruhan. Komite audit ini dapat diperoleh dari jumlah laporan termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Lalu komite audit ini juga mengawasi proses secara keseluruhan. Komite audit ini dapat diperoleh dari jumlah anggota komite audit. Yang kedua yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ini merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial ini diperoleh dari total saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar di akhir tahun. Yang ketiga yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi merupakan dewan yang bertugas mengawasi perusahaan dan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan Direksi ini dapat diperoleh dari jumlah anggota Dewan Direksi. Selanjutnya yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Ya, nama saya Muhammad Yusuf Ferdiansa, NIM 2018-20-148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ya. Di sini penelitian ini memunculkan 5 hipotesis yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah di bidang industri manufaktur. Industri manufaktur sendiri merupakan salah satu primary sektor di Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI. Sehingga industri ini lebih mencerminkan keadaan pasar modal. Nah, penurunan harga saham diakibatkan meningkatnya inflasi serta suku bunga dari manapun. Dan salah satu keuntungan dari good corporate governance adalah mempertahankan investor dalam berinvestasi. Sekian. Kesempatannya, nama saya Sandra Ardia, NIM 2018-210165. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ini, banyak perusahaan industri subsektor logam dan sejenisnya yang mengalami penurunan dan peningkatan penjualan. Hal ini dikarenakan perekonomian dunia yang tidak stabil dan bahan baku produksi mengalami kelangkaan. Pada tabel 1.2 bisa kita lihat bahwa penjualan bersih PT Alakasa Industri Tbk pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 4,14%. Lalu pada tahun 2013 meningkat secara signifikan sebesar 31,39 dari tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 11,89%. Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2015 juga menurun secara signifikan sehingga perusahaan juga mengalami penurunan penjualan sebesar 39,11%. Tetapi pada tahun 2016 ini perusahaan melakukan perubahan strategi penjualan sehingga penjualan merupakan perusahaan meningkat sebesar 53,72%. Selanjutnya yaitu PT Alumindo Light Metal Industry Tbk pada tahun 2012 mengalami penurunan penjualan yaitu sebesar 11%. Sedangkan pada tahun 2013 penjualan bersih perusahaan mengalami peningkatan sebesar 47%.
pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami penurunan penjualan. Selanjutnya, PT Sarana Sentral Baja Tamat Tbk pada umumnya selalu mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan penjualan sebesar 1,75%, dikarenakan turunnya produksi. Berbeda dengan PT Citra Turbindo Tbk yang mana setiap tahun mengalami penurunan dan hanya pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan penjualan sebesar 19,11%. Lalu PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk pada tahun 2012 mengalami peningkatan penjualan sebesar 20%. Tetapi pada tahun 2013 sampai dengan 2016 selalu mengalami penurunan penjualan. Lalu selanjutnya pada PT Indah Aluminium Industri Tbk mengalami peningkatan penjualan setiap tahunnya. Dan PT Jaya Paris Steel Tbk mengalami peningkatan penjualan hanya pada tahun 2014 dan pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2012, 2014, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan penjualan. Dan PT Krakatau Steel Persero Tbk mengalami sedikit penurunan penjualan pada tahun 2014. Sedangkan tahun 2012, 2013, 2015, dan 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Dan PT Pelangi Indah Kanindo Tbk mengalami penurunan penjualan pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan penjualan. Perusahaan logam dan sejenisnya merupakan salah satu industri yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan explanatory research. Karena penelitian ini menjelaskan pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap nilai perusahaan, menjelaskan hubungan antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesa, menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Sifat dari penelitian ini merupakan pengulangan dari penelitian terdahulu yang serupa namun dengan sampel, variabel, dan periode yang berbeda. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan periode waktu dalam melakukan analisis data. Uji analisis data dalam penelitian ini berupa model regresi berganda untuk mengetahui hubungan komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan yang diprokasikan dengan Tobinski. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rosita Sari, NIM 2018 210175. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai hasil dari tabel hasil dari analisis regresi berganda dan pembahasan analisanya. Jadi di sini saya harapkan rekan-rekan sembari saya menjelaskan mengenai pembahasan analisanya, rekan-rekan silakan melihat tabel dari hasil analisis regresi linier bergandanya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris berpengaruh secara simultan terhadap Tobinski. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi berganda UGF dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, diketahui bahwa variabel Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris berpengaruh secara serentak atau bersama-sama terhadap Tobinski. Dapat kita lihat dari hasil UGF, variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai signifikansinya 0,00, lebih kecil daripada 0,05. Nah, hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh studi di mana Good Corporate Government atau GCG itu dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha dan nilai perusahaan di mata publik. Lalu, yang kedua, pengaruh komite audit terhadap Tobinski. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik UJT dapat kita lihat pada tabel koefisien bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Tobinski, yaitu hasil T hitungnya lebih besar daripada tabel.
dapat dilihat pada tabel koefisien. Hasilnya sebesar 5,496, lebih besar daripada 2,021, dan dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarafina 2017 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap Tobinski. Nah, jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan memang harus disesuaikan sesuai dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap selalu memperhatikan unsur efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memberikan kontribusi dalam nilai perusahaan dan juga kualitas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu mencerminkan bahwa kondisi perusahaan sebenarnya dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ketiga, kepemilikan manajerial terhadap Tobinski. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik, bisa kita lihat pada tabel hasil uji T, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Nah, dapat dilihat bahwa nilai T hitungnya itu lebih kecil dari tabel, yaitu dapat dilihat pada tabel koefisien T. Hasilnya itu minus 1,541 yang lebih kecil daripada 2,021, dan hasil signifikansinya itu sebesar 0,131, lebih besar daripada 0,05. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu pengaruh dewan direksi terhadap Tobinski. Nah, berdasarkan analisis statistik uji T, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi ini secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Tobinski. Dapat dilihat bahwa nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel, sebesar 3,786, lebih besar daripada 2,021, dan hasil signifikansinya dapat kita lihat pada tabel sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu menyatakan bahwa variabel dewan direksi itu secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya adalah pengaruh dewan komisaris terhadap Tobinski. Berdasarkan hasil analisis uji T, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Tobinski. Dapat dilihat bahwa nilai T hitungnya itu lebih kecil Tobinski. Berdasarkan hasil analisis uji T, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Tobinski. Dapat dilihat bahwa nilai T hitungnya itu lebih kecil daripada nilai T tabel, yaitu sebesar negatif 2,395, sehingga lebih kecil daripada 2,021, dan nilai sigma T-nya itu sebesar 0,021, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap Tobinski. Nah, disimpulkan bahwa Tobinski dapat berpengaruh secara signifikan oleh dewan komisaris. Dengan meningkatkan dewan komisaris, maka Tobinski tidak akan mengalami peningkatan. Karena dewan komisaris itu berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobinski. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris, maka semakin rendah nilai perusahaan. Karena terlalu banyak dewan komisaris, maka pengambilan keputusan itu tidak akan efektif di dalam suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.